Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, ketemu lagi dengan saya Dr. Gigi Prima Ananta Putra, spesialis ortodonti. Nah, kemarin banyak sekali pesan yang masuk ke saya pada menanyakan, dok, gimana sih cara pembersihan gigi selama kita pakai behel? Nah, ini pertanyaan yang bagus menurut saya karena penting sekali pasien harus tahu gimana cara membersihkan gigi selama menggunakan behel. Penting kenapa? Karena selama pakai behel, makanan akan lebih mudah nempel, lebih mudah terselip di antara gigi dan bracket, ataupun di gusi. Nah, apabila tidak dibersihkan dengan baik, kondisi tersebut akan menyebabkan permasalahan antara lain peradangan gusi atau gingivitis, dan juga tendensi untuk muncul lubang gigi atau karies gigi juga meningkat. Nah, kali ini saya akan menjelaskan gimana caranya pembersihan selama di rumah. Nah, biasanya saya akan memberikan kit orto seperti ini, berisi alat-alat lengkap yang bisa digunakan oleh pasien selama di rumah untuk pembersihan selama menggunakan behel atau kawat gigi. Selain berisi sikat atau alat untuk pembersihan, di sini juga berisi alat yang bisa digunakan untuk tindakan emergensi apabila ada keluhan-keluhan di rumah. Nah, seperti apa pemakaiannya? Simak ya. Nah, ini adalah satu set orto kit ya. Saya biasa gunakan dari Gum Orto. Di sini ada beberapa peralatan yang diperlukan untuk membersihkan gigi selama menggunakan kawat gigi atau behel. Apa saja isinya, bagaimana cara pemakaiannya, saya coba jelaskan satu-satu. Yang pertama ini adalah sikat orto ya. Sikat orto digunakan untuk menyikat gigi selama pasien di rumah. Ya, jadi sikat orto memang berbeda dengan sikat gigi pada umumnya. Perbedaan terletak pada bulu sikatnya. Jadi di sini ya berbentuk V-shape yang mengakomodasi adanya behel di gigi. Ya, seperti ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ini adalah sikat orto travel. Sikat ini digunakan ketika pasien di luar rumah atau bepergian, bisa saat bekerja, bisa saat kuliah, atau memang saat jalan-jalan misalkan. Ini juga sama, bentuknya V-shape untuk bulu sikatnya. Dan yang sering pasien sampaikan ke saya kenapa suka pakai ini, karena di sini ternyata sudah ada bagian dari punggung sikatnya, sudah ada bagian untuk digunakan menyikat lidah sekalian. Jadi tidak perlu ada alat tambahan. Bagian sini untuk menyikat gigi, bagian sini untuk menyikat lidah. Nah, ini cara menutupnya. Nah, kemudian tentu saja yang diperlukan adalah pasta gigi. Ya, pasta gigi. Ini kebetulan dari Gum juga ada pasta gigi khusus untuk orto. Nah, yang berikutnya sikat interdental atau interdental brush. Ya, interdental brush ini macam-macam juga ukurannya. Ya, ada yang kecil, ada yang sedang, ada yang besar, ada fungsinya masing-masing seperti ini. Kemudian ada dental floss, ya, benang gigi seperti ini. Nanti saya sampaikan cara penggunaannya. Nah, yang ini adalah obat kumur, ya, pada pasien yang memang tendensi terbentuknya karang gigi itu cepat, ya, seringkali pembersihan dengan sikat gigi itu belum optimal. Sehingga pada kondisi seperti itu, saya sarankan untuk sementara ditambah dengan pemakaian obat kumur. Nah, yang terakhir, yang tidak kalah penting, ini adalah wax orto, ya, seperti ini. Nanti kita bahas cara pemakaiannya. Nah, sekarang kita akan bahas gimana cara sikat giginya, ya. Pada prinsipnya, sikat gigi itu adalah membersihkan kotoran lunak, ya, bisa dari plak gigi yang terbentuk ataupun dari sisa makanan setelah pasien makan. Nah, tujuan dari sikat gigi adalah membersihkan kotoran lunak tersebut. Nah, karena tujuan yang dibersihkan itu hanya kotoran lunak, sehingga saat menyikat gigi tidak perlu dengan kekuatan atau tekanan yang terlalu besar. Karena itu justru dapat menyebabkan iritasi pada gusi dan juga gigi ataupun bracket atau kawat giginya. Nah, ada 3 permukaan yang harus dibersihkan, ya. Yang pertama adalah permukaan depan. Permukaan depan ini mulai dari muka sini hingga ke permukaan depan samping, itu harus disikat. Yang kedua adalah permukaan kunyah, ya, jadi dataran gigi yang digunakan untuk
mengunyah makanan, dan permukaan sisi dalam yang berdekatan dengan lidah dan berdekatan dengan langit-langit mulut. Nah, caranya bagaimana? Untuk urutannya saya rasa tidak perlu terlalu dipermasalahkan ya, bisa dimulai dari mana saja, yang penting adalah tujuan pembersihannya tercapai. Nah, saya berikan contoh. Kita akan membersihkan permukaan depan gigi terlebih dahulu. Ya, itu bisa dimulai dengan gerakan mendatar atau horizontal. Jadi yang tadi, bentuk V-shape tadi, dipasin di tengah-tengah bracket terlebih dahulu. Jadi perlu diketahui, untuk permukaan depan ini ada 3 sudut yang akan kita bersihkan. Sudut yang lurus terhadap permukaan behel dan gigi, atau permukaan kawat gigi, dan permukaan yang 45 derajat terhadap gigi dari sisi atas, dan juga 45 derajat dari gigi dari sisi bawah behel. Nah, seperti apa? Untuk yang horizontal, kita bisa mulai dengan gerakan seperti ini. Ya, kita mulai dulu dengan gerakan horizontal pada semua permukaan. Nah, seperti ini. Tentu kalau sisi rahang satunya, posisi sikat seperti ini ya. Oke. Nah, setelah permukaan depan selesai, semuanya sudah tersikat, bisa dilanjutkan dengan membentuk kurang lebih 45 derajat. Ya, dimulai dari permukaan atas behel. Seperti ini. Nah, ini berfungsi untuk membersihkan makanan yang sering menyelip di antara bracket atau behel dan gigi, yang dengan sikat gigi dari depan tadi bisa jadi masih tertinggal atau belum lepas. Oke, seperti ini. Nah, setelah permukaan dari atas tadi sudah selesai semua, dilanjutkan dengan kurang lebih 45 derajat dari sisi bawah bracket atau behel. Seperti ini. Oke, kalau sudah, mungkin akan jauh lebih bagus kalau diulang lagi dengan gerakan sirkular. Ya, tentu ini kebutuhan tiap pasien berbeda ya. Kalau dengan gerakan horizontal tadi sudah cukup bersih, gerakan ini tidak perlu. Tapi kalau misalkan memang masih ada sisa-sisa dan masih ada waktu, gerakan sirkular ini bisa dilakukan. Nah, gerakan tadi sama seperti yang bawah. Jadi baik atas maupun bawah, gerakan tadi sama. Nah, untuk posisi berikutnya adalah posisi dataran gigit atau oklusal. Nah, untuk oklusal kita bisa sikat seperti ini. Ya, bisa dengan gerakan maju mundur seperti ini, atau bisa dengan gerakan sirkular atau memutar. Nah, termasuk ya bagian yang untuk menggigit di depan. Seperti ini. Nah, yang terakhir adalah posisi dalam gigi. Posisi dalam gigi seperti apa? Seperti ini. Kita harus bersihkan juga sisi permukaan dalam gigi. Ya, meskipun di sini tidak ada kawat gigi atau bracket. Nah, kemudian untuk gigi depan dapat kita tarik ke arah depan seperti ini. Ya, diulang-ulang terus sampai bersih. Sisi satunya juga. Nah, ketika gerakan sikat gigi tadi, baik permukaan depan, permukaan kunyah, dan permukaan dalam juga dilakukan pada gigi-gigi bawah. Caranya sama. Nah, ini adalah sikat orto reguler atau standar ya. Nah, untuk sikat travel yang dipakai gosok gigi di luar rumah, ini sudah ada bagian yang bisa digunakan untuk menyikat lidah. Jadi teman-teman yang menggunakan kawat gigi bisa juga menyikat lidah dengan ini. Ya, jadi julurkan lidahnya, kemudian dengan gerakan ke depan dibersihkan kotoran lidahnya. Oke, dengan bagian yang berduri ini. Nah, ini adalah cara menyikat gigi. Setelah melakukan sikat gigi menggunakan sikat orto atau sikat orto travel, seringkali masih ada kotoran atau sisa makanan yang terselip, baik di antara gigi dan gigi ataupun di antara gigi dan bracket. Nah, kita perlu bersihkan dengan sikat tambahan. Ya, namanya interdental brush atau sikat di sela-sela gigi. Ini ada beberapa ukuran ya, mulai dari yang paling kecil, yang sedang, dan juga yang besar. Nah, kenapa ada berbeda ukuran? Karena
posisi-posisi yang dibersihkan juga bisa berbeda. Ya, semisal memang tidak ada pencabutan di giginya, kita cukup bersihkan dengan yang kecil atau yang sedang. Tapi kalau memang ada ruangan ompong, yang itu ruangan ompongnya besar dan di situ nyelip makanan juga, kita bisa menggunakan sikat yang ukurannya relatif besar. Nah, cara pemakaiannya seperti apa? Oke. Nah, untuk sikat interdental ini kita bisa gunakan ya di antara kawat gigi dan sela-sela gigi seperti ini. Ya. Untuk arah pemakaian saya tidak terlalu mempermasalahkan. Yang penting di garis bawahi adalah tekanannya jangan terlalu keras. Ya, sebisa mungkin tidak melukai gusi. Ya, jadi sasarannya adalah di sela-sela gigi dan kawat gigi. Nah, setelah di antara dua gigi seperti ini, kita bisa geser. Ya, kita bisa geser ke arah bracket atau behelnya. Kita gosok seperti ini. Ya, setelah selesai, kita bisa ke sisi satunya seperti ini. Nah, oke. Nah, selain gerakan vertikal, kita juga bisa gunakan gerakan horizontal. Kalau memang masih ada kotoran yang menyelip. Nah, enaknya ini bisa kita tekuk sesuai kebutuhan. Ya, kita bisa tekuk sesuai kebutuhan biar pemakaiannya menjadi lebih mudah. Nah, misalkan untuk gigi bawah, kita bisa dari arah atas seperti ini, atau bisa juga dari arah bawah. Ya, fleksibel saja. Yang penting hindari melukai gusi. Ya, oke, kita bersihkan di sela-sela antara gigi dan kawat. Kita bersihkan di antara bracket, permukaan bracket, kanan dan kiri, atas dan juga bawah. Nah, ini juga berlaku untuk posisi gigi di belakang. Ya, di belakang seperti ini. Untuk gigi atas. Ya, kemudian di bracket dan juga di bracket yang di belakang. Nah, kadang-kadang kita juga bisa melakukan pembersihan apabila ada makanan yang menyelip di antara dua gigi seperti ini. Masuk ke sela-sela, kemudian kita bisa gerakan keluar dan masuk. Ini saya nggak bisa memberikan contoh karena di model ini giginya tidak terpisah. Ya. Nah, ini adalah fungsi dari sikat interdental. Nah, setelah selesai pemakaian, sikat ini tidak langsung dibuang ya, kita bisa gunakan kembali, jadi bukan disposable. Kita bisa cuci dengan air mengalir di keran, ya, kita bisa bersihkan pelan-pelan, kemudian bisa kita keringkan. Setelah kering, kita bisa masukkan ke penutupnya, kita bisa simpan, dan bisa digunakan pembersihan berikutnya. Kapan penggantiannya? Selama bulu sikatnya masih bisa membersihkan sisa makanan atau kotoran, masih bisa digunakan, ya. Nah, selanjutnya adalah cara penggunaan dental floss atau benang gigi. Nah, kalau kita pembersihan dengan sikat masih ada makanan yang terjebak di sela-sela gigi dan susah untuk dikeluarkan, cara terakhir yang bisa kita lakukan adalah dengan menggunakan benang gigi seperti ini. Nah, caranya gimana? Caranya kita ambil benangnya, kita tarik keluar. Nah, untuk dental floss dari gum ini ada penandanya ya. Jadi untuk yang ini, yang tipe ada penandanya, kita potong di bagian yang ini. Nah, oke. Nah, setelah kita potong kurang lebih sepanjang ini, kita akan bersihkan. Ya, kita anggap ada makanan yang terselip di antara dua gigi seri yang tengah atas ini. Nah, cara pemakaiannya seperti apa? Caranya, pada pasien yang menggunakan kawat gigi, kita nggak bisa langsung masukkan dental floss ini di sela-sela seperti ini, karena akan menabrak kawat giginya. Jadi yang harus kita lakukan, kita harus masukkan dulu dental floss ini ke bawah kawat giginya. Bisa dari atas, bisa dari bawah, menyesuaikan mana yang paling mudah. Nah, kemudian kita tarik, baru kita gunakan untuk pembersihannya. Nah, kita putar di jari seperti ini.
baru kita gunakan untuk pembersihannya. Nah, pembersihannya dapat kita lakukan dengan yang pertama, kita masukkan dental floss ini di sela-sela gigi, ya. Kemudian kita tarik ke salah satu permukaan gigi, anggap saja ke arah sini. Nah, seperti ini. Nah, ini kita bisa gunakan seperti ini. Nah, ini karena di model jadi masih nyangkut-nyangkut ya. Nah, kita bisa gunakan seperti ini untuk membersihkan permukaan gigi hingga ke leher gigi yang berdekatan dengan gusi. Yang perlu diperhatikan jangan sampai melukai gusi yang di sela-sela gigi terutama. Nah, kalau sudah, permukaan satunya juga, sisi satunya, oke, seperti ini, sampai ke leher gigi yang berdekatan dengan gusi. Nah, kalau sudah, kita bisa tarik benang giginya keluar. Nah, seperti ini. Kita juga bisa gunakan benang gigi ini untuk membersihkan bracket kalau memang masih ada kotoran yang nempel dan susah dibersihkan. Seperti ini. Ya, bisa juga untuk sisi satunya. Seperti ini. Oke. Nah, ini bisa digunakan di semua posisi gigi ya, baik gigi depan, atas, depan, bawah, ataupun gigi belakang. Nah, oke. Nah, yang terakhir adalah wax ortho. Wax ortho ini fungsinya untuk mengatasi keluhan pasien selama di rumah. Keluhannya seperti apa? Misalkan ada bracket yang menusuk pipi atau bibir sehingga menimbulkan sariawan, atau ada kawat yang tajam di ujung belakang. Nah, bagaimana caranya? Caranya kita buka dulu seperti ini. Nah, jangan lupa sebelum penggunaan wax ortho ini pastikan tangan kalian dalam kondisi bersih ya, bisa cuci tangan dengan sabun atau menggunakan hand sanitizer. Nah, ada macam-macam wax ortho yang beredar di pasaran. Untuk yang saya pergunakan ini, dia sudah ada kotak-kotak ukuran-ukurannya. Jadi kita tinggal potek saja, kita tinggal lepas saja satu kotakan seperti ini. Ya. Nah, kemudian kita bisa tekan-tekan dulu dengan jari kita. Ya, ditekan-tekan dulu sebelum digunakan. Nah, keluhan yang paling sering disampaikan oleh pasien adalah terutama pada gigi taring. Pada gigi taring ini kan ada bagian hook ya, yang bentuknya seperti antena ya, seperti ini. Nah, ini kebetulan di gigi geram kecil belakangnya juga ada, tapi kadang-kadang hanya di gigi taring. Nah, bagian hooknya ini atau antenanya ini seringkali menggesek-gesek bibir atau pipi pasien sehingga menimbulkan sariawan. Nah, fungsi dari wax ortho ini adalah untuk melapisi sementara waktu sumber dari gesekan. Ya, jadi kita bisa tekan seperti ini. Nah, setelah terpasang seperti ini, sariawan yang ada di bibir atau di pipi akan berkontak dengan permukaan wax ortho yang relatif halus, bukan lagi bracket yang tajam. Nah, karena berkontak dengan permukaan yang halus, sariawan tidak akan terasa sakit, gesekannya menjadi lebih minimal, dan sariawannya bisa menjadi cepat sembuh. Ini untuk fungsi yang pertama. Nah, fungsi yang lain ya, semisal ada bracket pasien yang terlepas, yang paling sering terlepas biasanya di paling belakang ya. Ini contohnya, ya seharusnya di sini ada bracket, tapi dia terlepas. Nah, seringkali kawat ini menusuk di belakang. Nah, wax juga bisa digunakan untuk mengatasi sementara. Ya, kita bisa ambil lagi. Kita bisa tekan-tekan dulu. Nah, setelah itu kita bisa tempelkan di bagian kawat yang tajam. Sebenarnya ada dua pilihan ya. Kalau memungkinkan untuk memotong sendiri kawatnya di rumah, ya jika memungkinkan bisa dengan gunting kuku yang bersih atau yang baru, bisa dipotong dulu kawatnya. Tapi kalau teman-teman takut mau motong kawatnya, nggak perlu dipotong, tempelkan saja wax orthonya di permukaan paling ujung seperti ini. Nah, dengan dipasangnya wax ortho ini, keluhan akan tertangani sementara.
Hanya saja ini kan bersifat sementara, jadi kalau nanti teman-teman makan atau teman-teman gosok gigi, tentu wax ortonya akan terlepas. Nah, nanti harus dipasang ulang. Dan jangan khawatir apabila tidak sengaja wax orto ini terlepas kemudian tertelan, bahannya aman bagi tubuh. Nah, ini adalah fungsinya. Nah, itu tadi tips gimana cara membersihkan kawat gigi selama di rumah. Buat kalian para pejuang behel, semangat perawatannya. Jangan lupa kontrol rutin sesuai aturan, patuhi himbauan atau arahan dari spesialis orto yang merawat, jaga kebersihan, dan semoga perawatan behelnya lancar. Sekian tips kali ini, semoga bermanfaat. Dah.